Kita lanjutkan kitab Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumail. Terakhir pembahasan kita surat Al-Fatihah. Dan kita masuk sekarang ke, kalau yang ada terjemahannya ini halaman 55 ya. Disunnahkan mengangkat kedua tangan itu ya. Faslun yusannu fi raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Pasal yang berikutnya atau bab berikutnya adalah disunnahkan mengangkat dua tangan pada 4 tempat atau tempat gerakan. Jadi mengangkat tangan saat bertakbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita bertakbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram pada saat pertama kali kita masuk sholat tanpa mengangkat tangan kita, sholat kita sah atau tidak? Sah, karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang wajib, yang termasuk rukun adalah takbiratul ihram yang pertama. Takbiratul ihram yang pertama itu termasuk rukun sholat. Nah, bahkan rukun pertama sholat itu adalah takbiratul ihram setelah niat. Nah, kalau orang cuma mengangkat tangan saja tanpa mengucapkan, melafadzkan takbiratul ihram, tidak sah. Karena takbiratul ihram itu rukun ucapan, bukan rukun gerakan. Jadi harus diucapkan sampai telinganya mendengar ucapannya. Saya sudah pernah membahas di pertemuan yang lalu, maksudnya telinganya mendengar ini, mendengar dalam situasi normal, situasi yang sepi. Jadi cukup mengucapkannya lirih. Pokoknya telinganya sendiri mendengar. Dalam kondisi seperti apapun, dia kadar ucapannya segitu. Tidak boleh dia mengucapkan takbiratul ihram sampai teman yang di sebelahnya terdengar takbiratul ihramnya sehingga bisa terganggu dengan ucapannya. Nah sekarang mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Itu termasuk 4 tempat mengangkat tangan. Jadi yang dibahas bukan takbiratul ihramnya, tapi kapan kita disunahkan mengangkat tangan seperti ini di waktu sholat? Di 4 tempat. Yang pertama, yusannu raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram pada saat permulaan kita masuk ke dalam sholat. Walaupun kita sholat dalam keadaan duduk, walaupun kita sholat dalam keadaan berbaring, disunahkan kita mengangkat tangan. Jika bisa mengangkat tangan, disunahkan kita mengangkat tangan, walaupun sholat dalam keadaan berbaring. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Cara mengangkat tangannya dengan cara seperti apapun. Pokoknya kita mengangkat tangan. Allahu Akbar, mau mengangkatnya Allahu Akbar, mau mengangkatnya Allahu Akbar, mau mengangkatnya dengan cara seperti apapun, mau Allahu Akbar. Yang penting kita mengangkat tangan, kita sudah dapat sunnah. Walaupun dalam mengangkat tangan itu ada sunnah-sunnah yang lain. Ada sunnah-sunnah yang lain, yang kalau kita tinggalkan kita juga rugi. Jadi kita mengangkat tangannya sudah mendapat sunnah, tapi cara kita mengangkat tangan itu ada sunnah-sunnahnya juga. Di antaranya, kita waktu mengangkat tangan itu membuka telapak tangan kita. Jadi mengangkat tangannya tidak dalam keadaan telapak tangannya tertutup, disunahkan terbuka. Kemudian disunahkan telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, bukan begini, bukan Allah. Tidak dapat sunnah ini ya. Jadi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Disunnahkan jari-jarinya terbuka
mufarrijan. Tidak rapat dan tidak terlalu terbuka, tapi di tengah-tengah. Terlalu terbuka kehilangan sunnah juga, jadi di tengah-tengah. Kemudian disunnahkan ujung ibu jari kita disunnahkan sejajar dengan syahmatil udun. Dengan apa ini? Kuping. Daun telinga ya. Tempat anting-anting ini ya. Syahmatil udun ini tempatnya anting-anting buat perempuan, tapi laki-laki tidak boleh. Ujung ibu jari tangan sejajar dengan tempat anting-anting ini. Bukan ditempelkan, tapi sejajar dengan tempat anting-anting. Bukan sebagian orang ditempelkan, bukan ditempelkan, tapi sejajar dengan telinganya. Kemudian ujung jari tengah sejajar dengan bagian atas telinga, telapak tangan sejajar dengan pundak. Begini, Allah. Kalau laki-laki disunahkan dia takbir seperti ini, Allah. Tapi kalau perempuan disunahkan ininya tertutup. Jadi begini, Allah. Kalau laki-laki disunahkan terbuka, ininya terbuka. Kemudian yang sempurna pengucapan takbiratul ihramnya, memulai ucapan takbiratul ihram dari tangan lurus, mulai mengangkat tangan. Jadi kita berdiri untuk sholat, mulai mengucapkan takbiratul ihram, mulai tangan bergerak. Ini yang sempurna. Tapi kalau kita mau mengucapkannya Allahu Akbar, baru tangannya diangkat, boleh, sudah dapat sunnah. Atau Allahu Akbar, sudah dapat sunnah. Tapi kalau mau dapat sunnah yang sempurna, mengucapkan takbiratul ihramnya, mulai dia mengucapkan takbiratul ihram bersamaan dengan tangannya diangkat. Allahu Akbar. Sampai tangannya di sini, tangannya sejajar dengan daun telinga, itu selesai lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Paham ya? Walaupun ada pendapat lagi yang Allahu Akbar, tapi kalau pendapat yang dipakai di dalam kitab ini, lafaz takbiratul ihram itu selesai pada waktu tangan sampai di atas. Ini pada saat takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Begini. Ini yang pertama. Kemudian disunahkan lagi mengangkat tangan wa indar ruku', dan ketika ruku', ketika dari berdiri selesai surat, kemudian kita mau ruku', disunahkan kita mengangkat tangan sekali lagi. Loh, kalau saya ruku' selesai membaca surat, saya mau langsung ruku', Allahu Akbar, sah atau tidak sholat saya? Sah, karena ini namanya sunnah, tidak termasuk wajib. Tapi kamu rugi meninggalkan sunnah di sholat itu, rugi karena sholat kamu menjadi tidak sempurna, walaupun tetap sah sholatnya. Di antara perbuatan makruh di dalam sholat adalah meninggalkan sunnah sholat. Meninggalkan sunnah sholat, kalau kita meninggalkan sunnah sholat, kita masuk ke dalam perbuatan makruh. Nah, jadi disunahkan lagi kita mengangkat tangan. Pertama dari takbiratul ihram, kedua ketika kita mau ruku'. Dari berdiri, indar ruku', pada waktu kita mau ruku'. Kapan mengucapkannya? Allah, tangannya diangkat dulu. Allahu Akbar, berhenti takbiratul ihramnya pada saat kita berada pada posisi rukuk yang sempurna. Posisi rukuk yang sempurna pada saat telapak tangan kita menyentuh lutut. Dua telapak tangan menyentuh lutut, kemudian tangannya lurus, tidak usah dibengkokkan, dan pandangan mata lihat ke arah tempat sujud. Ketika kita berhenti, sudah mantap posisi rukuknya, berhenti ucapan takbiratul ihram.
saya mau Allahu Akbar, sah atau tidak? Dapat sunnah tak? Dapat. Tapi kalau mau dapat sunnahnya sempurna, terutama kalau imam. Kalau imam, dia dianjurkan mengamalkan ini sebab makmum ini yang di belakang kadang-kadang tidak mengetahui intiqalatil imam, tidak mengetahui perubahan imam, tapi dia bisa memahami imam sudah dalam posisi rukuk ketika imam itu mengamalkan sunnah ini. Jadi takbiratul ihramnya Allahu Akbar, berhenti pada saat dia pada posisi rukuk secara sempurna. Kemudian disunahkan lagi mengangkat tangan wa indal i'tidal, ketika dia i'tidal, pada waktu dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, tangannya di atas, setelah itu irsa, menurunkan tangan. Jadi bukan Sami Allahu liman hamidah, enggak, tapi Sami Allahu liman hamidah. Selesai ucapan itu tangannya di atas, habis itu dilepaskan tangannya. Saya kira ini gampang ya, tidak perlu berbelit-belit memahami. Kemudian wa indal qiyam minat tasyahud. Yang keempat, ketika kamu berdiri dari tasyahudil awal. Tasyahud awal. Ustaz, mau sujud tidak ada takbiratul ihramnya? Tidak ada takbiratul ihram mau sujud. Jadi kalau saya waktu mau sujud Allahu Akbar, kamu menambah gerakan sholat, karena itu tidak termasuk sunnah. Nambah gerakan sholat, untung cuma satu kali, dua kali ya, Allahu Akbar. Kalau itu sampai 3 kali berturut-turut, batal. Nambah gerakan sholat, karena itu tidak termasuk disunahkan. Loh Ustaz, pada waktu sujud duduk di antara dua sujud, tidak angkat tangan? Tidak ada angkat tangan. Pada waktu dari duduk di antara dua sujud mau sujud Allahu Akbar, tidak ada angkat tangan. Dari sujud kedua mau berdiri, tidak ada angkat tangan, tidak ada. Saya sering lihat itu ya, di masjid itu dari sujud kedua mau berdiri, jadi setiap berdiri dari sujud kedua itu Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu nambah gerakan sholat. Tidak dapat sunnah, malah dapat makruh dia, karena harusnya dia tidak mengangkat tangan pada saat itu. Kapan saya itu mengangkat tangan? Saat saya berdiri dari sujud kedua, tidak ada. Berdiri dari sujud kedua menuju ke rakaat berikutnya, tidak ada mengangkat tangan. Kapan saya disunahkan mengangkat tangan? Berdiri dari tasyahud awal, bukan berdiri dari sujud kedua menuju rakaat. Berarti di sholat subuh tidak ada. Tidak ada di sholat subuh dari sujud berdiri angkat tangan. Tidak ada. Malah justru kamu makruh mengangkat tangan kamu, karena itu tidak disunahkan. Loh, berarti kalau di sholat subuh takbiratul ihram mengangkat tangannya hanya di tiga tempat, karena tidak ada berdiri dari tasyahud awal. Di sholat zuhur 4 tempat, karena ada tasyahud awal, berdiri dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Di sholat asar begitu, di sholat maghrib juga begitu, dari rakaat tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga disunahkan kita mengangkat tangan. Sholat isya begitu, sholat subuh tidak ada, karena dia cuma 2 rakaat. Nah, 2 rakaat pemandangan yang sering kali terlihat karena orang tidak belajar dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, Allahu Akbar. Pokoknya setiap rakaat angkat tangan terus. Nah, malah justru dia mendapat perbuatan makruh, tidak disunahkan. Nah, ini sekarang kita tahu. Nah, kapan kita mulai mengucapkan takbiratul ihramnya? Pada saat dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga, kita mengucapkan takbirnya mulai ketika posisi kita sudah mendekati rukuk. Dari duduk, berdiri mendekati rukuk, kita ucapkan Allahu Akbar. Sama seperti itu. Jadi kalimat akbar, tangan kita di atas. Jadi angkat tangannya mulai dari posisi rukuk itu. Allahu Akbar. Baru masuk berdiri di rakaat ketiga. Saya kira ini bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa dipahami, tidak usah dipanjang-panjangkan, karena saya tidak mau membahas fikih sampai terlalu berbelit-belit. Kemudian selanjutnya salat sujud. Ini kita sudah belajar rukun-rukun sholat
sholat tinggal syarat-syarat dan sunnah-sunnah saja ya. Syarat sujud. Faslun syurutus sujud. Syarat sujud sab'atun. Ada 7 syarat sujud. Kalau syarat itu beda dengan sunnah. Kalau sunnah kita tidak lakukan tetap sah sholatnya. Tapi kalau syarat sahnya sujud, ada kata-katanya syarat sahnya sujud. Berarti kalau salah satu syarat itu tidak kita penuhi, sujud kita yang tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka harus diulang sujudnya ya. Harus diulang sujudnya. Apa syarat yang pertama? Syarat sujud yang pertama ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Syarat sujud yang pertama, setiap pelaku sujud, setiap orang yang mau sujud, syaratnya yang pertama harus sujud menggunakan 7 anggota badannya. Apa 7 anggota badan sujud? Yang pertama dahi, kemudian telapak tangan 2 jadi berapa? 3. Lutut 2 jadi 5. Bagian batin jari-jari kaki, batinnya jari-jari kaki, berarti ada 7. Ada 2 kan batin jari-jari kaki. Jadi sujudnya bukan pakai ujungnya jari-jari kaki, tapi batinnya jari-jari kaki, berarti bagian dalamnya jari-jari kaki, bukan ujungnya yang nempel. Kalau Imam Nawawi kalau hanya ujungnya saja yang nempel tidak sah sujudnya. Harus batinnya jari-jari kaki. Jadi jarinya itu harus ditekuk sedikit gini, begini ya, bukan ujungnya gini, tapi jarinya harus ditekuk segini. Walaupun Imam Zakaria mengatakan, gurunya Imam Nawawi sendiri mengatakan kalau pakai ujungnya ya sudah sah, tapi Imam Nawawi tidak. Kata Imam Nawawi batinnya harus terkena. Jadi kita kalau mau hati-hati, batinnya jari-jari itu harus terkena. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau saya umpamanya sujud, kaki saya angkat, tidak sah sujud. Saya sujud, ada orang sujud, dahinya nempel, telapak tangannya nempel, lututnya nempel, tapi jarinya diangkat. Jarinya masih basah, risih saya kalau kena sejadah, diangkat jari-jarinya, tidak sah sujudnya. Sujudnya tidak sah. Harus ada jari yang nempel walaupun cuma ibu jarinya kaki saja. Itu sudah sah. Kemudian syarat berikutnya, syarat sahnya sujud berikutnya adalah wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dahinya harus dalam keadaan terbuka. Dahi harus terbuka. Hati-hati. Orang sholat pakai serbannya besar, dahinya ketutup semua. Wah, orang alim ini ulama tidak sah sholatnya ketutupan serban ya. Oh, berarti dia tidak pernah belajar fikih, cuma pakai serban saja tidak pernah belajar fikih. Atau pakai kopiahnya nutup sampai sini. Sujud tidak sah sholatnya. Atau perempuan takut rambutnya kelihatan, mukenanya sampai di sini. Tidak sah sujudnya. Loh, katanya rambut biar tidak kelihatan, Ustaz. Ya, rambut kamu tidak boleh kelihatan dan dahi kamu harus terbuka. Kalau dahinya tertutup, sujud dalam kondisi dahinya tertutup, maka sujudnya tidak sah. Loh, lain-lainnya dahi boleh tertutup. Tangan tertutup, telapak tangan tertutup, tidak ada masalah. Kaki tertutup, lutut tertutup. Begitu dahi yang tertutup, tidak sah. Jadi yang syaratnya terbuka hanya dahi saja. Hidungnya tertutup, tidak ada masalah. Pakai masker, sholat pakai masker, hidungnya tertutup. Sah tidak sholatnya? Sah, walaupun makruh jika tidak ada halangan. Jika tidak ada halangan, tapi kalau ada halangan, umpamanya sakit, tidak bisa menyentuh tempat sujud, atau seperti masa pandemi kemarin itu, orang semua harus pakai masker, kalau tidak bisa tertular penyakit, tidak ada masalah. Atau wanita umpamanya dia tahu wajahnya menimbulkan fitnah kalau dibuka karena sholatnya seperti di Masjidil Haram umpamanya, laki perempuan itu campur jadi satu, dia terpaksa menutup wajahnya dengan cadar, tidak mau membuka, sah saja, tidak ada masalah karena hidung itu sunnah dibuka.
sunnah. Yang wajib dibuka hanya dahi. Walaupun sunnah hidung itu juga menyentuh bagian sujud. Berikutnya lagi, nanti kita lanjutkan ya pembahasan itu. Dahi itu yang disebut dahi sekarang bagian yang mana? Ini penting ya. Dahi harus terbuka. Jadi dahi ini harus terkena tempat sujud secara langsung. Nah, sekarang yang disebut dahi itu mana? Kita tahunya dahi itu kalau bahasa Indonesia ya dari sini sampai sini ini dahi. Kalau saya sujudnya gini, sana. Dahi atau tidak? Nah, kalau dalam bahasa Arab, dahi itu dijelaskan. Dahi itu panjangnya min sudrin ila sudrin. Ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia kan bukan dahi, ini pelipis. Kalau dalam bahasa Arab namanya sudhun. Batasannya dahi itu dari pelipis menuju pelipis luasnya, tingginya dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Tumbuhnya rambut yang normal. Ada orang rambutnya tumbuh tidak normal sampai dahi. Gimana? Ya harus dihilangkan rambutnya. Tumbuhnya rambut yang normal sampai di atas alis. Alis ini sudah bukan bagian dari dahi. Nah, dahi yang dimaksud di antara jabhah itu, yang dimaksud jabhah itu bagian tengahnya dahi. Bagian tengah itu kan di sini, antara alis dengan tempat rambut dan antara pelipis dengan pelipis. Di pinggirnya ini kalau dalam bahasa Arab, nah ini dahi kan tengah, pinggir sini sama pinggir sini ya. Ini namanya jabina. Jabina. Bahasa Arabnya apa jabina? Ya dahi, selesai. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, jabina ini. Sayyidina Ali, jidat sama dahi sama orang di sini mengerti. Sayyidina Ali itu waktu dipukul dengan pedang jabinahnya. Waktu dipukul dengan pedang itu kena jabinahnya. Jadi bukan di tempat sujudnya, di jabahnya, tapi di sebelah tempat sujudnya. Ini namanya jabinah. Jadi dipukul pedangnya di sini pada saat dia mengimami sholat subuh, dan yang pukul pedangnya itu yang membangunkan sholat subuh itu Sayyidina Ali. Jadi masih zaman Rasulullah hidup, Rasulullah itu pernah datang ke Sayyidina Ali. Kaifa bika ya Ali? Bagaimana kondisimu nanti wahai Ali ketika ada pedang yang dipukulkan ke jabinahmu, disentuh oleh Rasulullah ke jabinahmu, lalu darahmu mengalir sampai ke jenggot. Kalau kita dikasih kabar seperti itu selimutan terus kita siang malam. Tapi Sayyidina Ali itu di dalam riwayat kalau munajat di malam hari, ya Allah, mana orang yang mau mukul dahiku ini dengan pedang terus darahku sampai ke sini, mana aku rindu sama orang itu, aku tunggu-tunggu kata Sayyidina Ali, karena dia ini sudah rindu berpisah dengan Rasulullah SAW. Dibangunkan oleh Sayyidina Ali pada saat Sayyidina Ali jadi imam subuh, dipukul di jabinahnya sini. Jadi bukan di jabah tapi di jabinah, di pinggirnya jabah. Ini ada dua. Sunnahnya kita sujud kena dahinya, dahinya wajib kena, jabinahnya disunahkan kita kena. Tapi kalau kita sujudnya di atas jabinah saja, dahinya tidak kena, tidak sah. Paham ya? Jadi yang betul-betul harus kena itu bagian yang sentralnya dahi. Sentralnya dahi. Nah, syarat selanjutnya lagi adalah at-tahammul bi ra'sihi. At-tahammul bi ra'sihi. Agak menekan tempat sujud. Jadi tempat sujudnya itu bisa ada batasnya, bisa ditekan tempat sujudnya. Tidak sujud di tempat yang terlalu lembut sehingga dahi itu tidak ada tekanannya. Jadi disunahkan sujud di tempat yang tahammul, agak menekan. Di sini apa diterjemahkan di tahammul? Yaitu menekan kepalanya ke tempat sujud walaupun sedikit.
Nah, selanjutnya lagi adalah wa adamul hui li ghairihi. Tidak sujud dengan tujuan selain sujud. Umpamanya dia masih tidak, tiba-tiba darahnya drop atau gulanya drop atau jatuh, sekalian sujud lah. Tidak sah karena kamu jatuhnya ke sujud tadi itu bukan karena niat sujud, karena jatuh. Atau dia lagi tidak tiba-tiba didorong orang dari belakang, jatuh dia sujud sekalian, Allahu Akbar sujud. Tidak sah karena kamu jatuhnya sujudnya kamu bukan untuk niat sujud. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kembali lagi berdiri, kemudian sujud dengan niat sujud. Kecuali kalau dia sudah niat sujud, Allah niat mau sujud, tahu-tahu jatuh, nah itu sah. Karena dia sudah niat untuk sujud. Ini saya kira tidak ada masalah. Di fikih ini juga bahas sampai detail seperti ini ya. Syarat berikutnya lagi, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Hendaklah orang yang sujud itu tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Ini apa kalau di dalam terjemahan? Sujud tidak dilakukan di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan orang yang bersujud. Paham? Tidak paham. Kalau baca terjemahannya saja kita bakal pusing. Ini apa maksudnya? Nah, ada penjelasannya. Jadi orang yang sujud itu tidak boleh dia sujud di atas sesuatu yang dia pikul di sholat, yang bergerak, tempatnya itu bergerak ketika dia ikut bergerak berdiri dari sujud. Contohnya, saya kasih contoh yang paling gampang ini. Pemandangan yang sering terlihat, perempuan sujud di atas rukuhnya. Tahu, perempuan ini kan rukuhnya di depan sini, kan sampai di depan sini. Dia sujud, Allahu Akbar. Ini kotor ini tempat sujudnya. Rukuhnya diginikan, dia sujud di atas rukuhnya. Pada saat dia berdiri, rukuhnya ikut berdiri dengan dia. Dan rukuh itu kan dipikul oleh dia. Mau kena ya, rukuh itu kena ya, tahu ya? Tidak ada yang tahu rukuh. Orang Solo kalau bilang rukuh soalnya. Mukenanya itu ketika dia berdiri, kan ikut berdiri bersama dia. Karena mukenanya kan dipikul oleh perempuan itu. Nah, kalau dia sujud di atas mukena yang dia pikul itu tidak sah sujudnya. Tidak sah. Atau laki-laki umpamanya, dia sujud pakai syal, tahu syal, ridak gitu ya. Waktu dia sujud, ridaknya dia pikul. Waktu dia sujud di atas ridaknya. Di atas ridaknya. Kemudian ketika dia bangun, ridaknya tadi ikut terangkat dengan badannya dia, karena ridaknya dia sampaikan di pundaknya kan. Maka sujudnya menjadi tidak sah. Kecuali umpamanya tapi tidak pernah saya lihat, umpamanya ridaknya meter-meteran, itu panjang ridaknya meter-meteran, sehingga dia sujud kemudian berdiri ya, ridaknya sisanya masih panjang di situ, tidak ikut terangkat bersama badannya, baru itu sah. Tapi kan tidak ada orang pakai ridak sampai di bawah-bawah situ. Ridak itu pada umumnya kalau dia berdiri ya ridaknya ikut terangkat bersama dia. Nah, jadi dihitungnya segala pakaian yang dipikul, yang bergerak bersama gerakan pelaku sholat, tidak boleh pakaian itu digunakan untuk sujud. Paham ini ya? Ukurannya bergerak ketika berdiri. Walaupun ada pendapat Ibn Hajar dia berpendapat kalau orang sholatnya duduk, ya kalau ridak itu kalau saya berdiri, baru ridaknya itu berdiri bersama saya. Tapi sekarang saya sholatnya sholat sunnah kan boleh duduk. Saya melakukan sholat sunnah. Ridaknya ini walaupun saya tidak berdiri, saya cuma duduk. Jadi kalau saya dari sujud kemudian saya duduk, ridaknya tidak ikut bergerak bersama gerakan saya. Paham maksud saya? Sah nggak saya sujud di atas ridak itu? Sah. Menurut Ibn Hajar, menurut Imam Romli tidak sah karena ukurannya itu ukuran berdiri. Walaupun dia sholatnya duduk, tetap diukur ridak itu bisa bergerak dengan gerakan dia saat dia sholat berdiri.
Nah, orang yang sholat sujudnya di atas pakaian atau sesuatu yang dia pikul, yang bergerak dengan gerakannya, kalau dia faham, dia tahu ilmunya dan disengaja, maka sholatnya batal. Kalau dia tidak faham atau dia faham tapi tidak sengaja, setelah dia berdiri dari sujudnya, loh, saya tadi sujud di atas lidah, saya tadi sujud di atas rukuk saya, di atas mukena saya. Bagaimana ini? Sujudnya tadi tidak sah, dia kembali sujud. Jadi dia mengulangi sujudnya, kemudian kembali dalam posisi duduk. Paham maksudnya? Ya. Nah, sekarang yang dimaksud tidak sujud di sesuatu yang bergerak itu yang dipikul. Kalau yang bergerak itu adalah kain yang saya gunakan untuk sholat tapi tidak saya pikul, walaupun bergerak tetap sah. Umpamanya saya sholat di atas sejadah, ada sejadah yang tipis itu. Setiap saya bergerak, sejadahnya miring ke kanan, miring ke kiri. Ini gimana nih? Boleh nggak saya sujud? Ini bergerak dengan gerakan saya nih. Oh, ini sah-sah saja karena kamu di atasnya kain tadi, tidak kamu pikul. Atau saya sujud di atas sesuatu yang saya genggam dengan tangan saya, bukan saya pikul, tapi saya genggam dengan tangan saya. Umpamanya, saya sholat bawa sapu tangan, atau bawa tisu. Kemudian pada waktu saya sujud, saya letakkan sapu tangan ini, saya sujud di atas sapu tangan tadi, atau di atas tisu tadi. Kemudian setelah saya berdiri, saya ambil lagi, saya kantongi tisunya. Sah atau tidak? Sah, karena tisu dan sapu tangan tadi, walaupun dia bergerak dengan gerakan saya, tapi tidak saya pikul. Tidak saya kenakan. Cuma saya pegang dengan tangan saya saja. Nah, sampai di sini paham ya batasan-batasannya. Nah, lalu selanjutnya lagi adalah wartifa' asafilihi ala a'alihi. Nah, ini penting. Hendaklah ketika sujud itu bagian bokongnya ya, bagian bokongnya ini itu harus lebih tinggi daripada bagian kepalanya. Jadi sujud itu punggungnya harus turun begini. Punggungnya harus turun. Jadi kalau kita teteskan air akan mengalir ke arah kepalanya, walaupun tidak terlalu miring gitu ya. Jadi kalau kita sujud di posisi tanah yang nanjak, itu kan sering kita lihat ada orang ketinggalan sholat, dapatnya di tangga. Waktu dia sujud, kepalanya di atas, bokongnya di atas bagian bawahnya kan, jadi naik gini kan, nanjak gini. Sah nggak sholatnya? Tidak sah, karena sujudnya tidak sah. Sebab di antara syarat sujud, bagian bawahnya ini, bagian bokongnya harus di atas kepala. Itu namanya sujud. Namanya sujud itu kepala di bawah gitu. Kalau kepalanya di atasnya bokong ini namanya tidak sujud, nanjak begini ya, tidak sujud. Kadang-kadang kita sudah belajar begini, tapi dalam prakteknya suka lupa kita ya. Nah, ini pernah terjadi pada saya dan teman-teman saya waktu itu. Bulan Sya'ban kita pergi ke Nabiullah Hud, kan ada ziarah Nabiullah Hud. Nah, karena orang sangat penuh sekali di sana, ziarah Nabi Hud alaihissalam, kita tidak dapat tempat sehingga sujud di undang-undangan itu, di tangga menuju ke makam gitu ya. Sujud seperti itu. Lagi baca doa, tiba-tiba ada orang tarik di sebelah. Kamu belajar fikih? Sudah belajar fikih? Sudah baca fikih. Oh, belajarnya di mana? Oh, saya belajar di Darul Mustafa. Fikihnya sampai mana? Sampai kitab mana? Oh, kita sudah kitabnya sudah di tengah-tengah kitabnya. Nah, kok belum paham fikih? Kata dia. Belum. Kenapa Pak Anda bilang gitu? Lihat tadi sujudnya sah apa enggak? Oh, kita baru ingat. Ternyata kita tadi sujud, bagian duburnya, bagian kepalanya di atas dubur. Walaupun sebetulnya ada pendapat yang mengatakan syarat ini tidak terlalu kuat, tapi ini muktamad.
Artinya syarat ini dimasukkan oleh banyak ulama-ulama besar. Jadi kita juga ketika sujud harus memperhatikan hal ini. Nah, berikutnya adalah wat tumaknina. Nah, ini tumaknina. Kita sudah pernah bahas apa itu tumaknina. Artinya sujud itu di antara syarat-syaratnya kita berdiam sejenak pada posisi sujud tadi. Yang terakhir adalah a'dha'us sujud sab'atun. Anggota khatimahnya, nutupnya anggota sujud itu ada 7. Ini yang sudah kita bahas tadi. Di sini dijelaskan. Tadi kan di awal tidak dijelaskan. Sujud dengan anggota sujud ada 7. Nah, apa saja itu? Jabatun, dahi, wa butunul kaffain, bagian batin 2 telapak tangan. Ini ya. Butun itu bagian batin, bagian dalam 2 telapak tangan. Kalau zahirnya ini, batinnya ini. Kemudian 2 lutut, dan kemudian butun asabi'ir rijlain, bagian dalam jari-jari kaki. Nah, bagian dalam jari-jari kaki itu walaupun terkena sebagian saja itu sudah sah, walaupun sempurnanya seluruhnya. Tapi kalau cuma bisa ibu jarinya saja itu sudah sah. Dan disunahkan ketika kita sujud menggunakan 7 anggota sujud ini urut. Sujudnya urut. Urutnya dari mana? Lutut terlebih dahulu. Ketika kita dalam posisi berdiri, kita mau sujud, yang pertama kali terkena tempat sujud tentu saja bagian dalam jari-jari kaki, karena dia kan lapak. Nah, yang kedua 2 lutut dulu, bukan tangan dulu, bukan telapak tangan dulu baru lutut, tapi lutut dulu, kecuali kalau sudah sepuh, sudah tua dia sudah tidak sanggup lagi, ya sudah dengan telapak tangan dulu, dan dia tetap dapat pahalanya mendahulukan lutut, karena dia harusnya dia mau mendahulukan lutut, tapi dia tidak mampu. Tapi harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, dia tidak dapat pahala sunnahnya ini ya. Nah, jadi pertama kali yang sampai di tempat sujud adalah 2 lutut. Setelah itu telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Baru yang terakhir adalah dahi. Nah, saya kira itu. Nanti iktidal dan yang lainnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawhati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.